Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang muhajirin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang 5 perkara. Wahai muhajirin, ingat 5 perkara. Kalau sampai 5 perkara menimpa kalian, a'udzubillah, kata Rasul, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kata Nabi SAW, man lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Nabi SAW, kalau sebuah fahisyah, ditafsirkan oleh syurahul hadis, fahisyah itu artinya perzinahan, LGBT, macam-macam yang sejenisnya, homoseksual, lesbi, atau kita katakan LGBT. Kalau sudah tampak yang zina, LGBT dan yang semacamnya, dan itu diberlakukan secara terang-terangan. Di zaman Nabi bukan tidak ada yang berzina, ada, tapi tidak terang-terangan. Makanya ketika ada seorang pemuda namanya Ma'iz datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, zanaitu fatahirni, Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Artinya kan ada perzinahan di zaman Nabi, tapi kan tidak terang-terangan, orang ini ngaku sendiri. Tapi di zaman sekarang justru lokalisasi itu justru dilegalkan pemerintah kan. Antum bisa berzina itu baik online atau offline, bisa COD lagi, terang-terangan itu. Bukan hanya malam, sekarang siang pun beroperasi itu. Apa yang terjadi? Maka Rasul mengatakan, illa fasha fihi ta'un, pasti akan ditimpakan penyakit ta'un, wal auja, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Di zaman Rasul tidak ada penyakit AIDS. Di zaman sekarang banyak macam-macam kan penyakit kelamin itu. Dan itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Bahkan belum ditemukan obatnya. Konon ada seorang ulama Yaman menemukan obatnya. Tapi taruhlah seandainya ditemukan obatnya, pasti Allah akan kirimkan penyakit yang lainnya. Anggaplah sekarang Barat dengan kecanggihan teknologinya, berkumpul para dokter-dokter dan profesor untuk meneliti penyakit AIDS dan berusaha mencari pencegah dan obatnya. Kita katakan sia-sia. Kenapa? Karena yang Anda lawan itu bukan bakteri, yang Anda lawan itu Allah. Kalau melawan bakteri, boleh saja Anda temukan obatnya. Tapi kalau yang Anda lawan Allah, pasti Allah akan menciptakan bakteri yang lainnya. Sampai kapan? Yang Allah kehendaki bukan memerangi bakteri, tapi stop perzinahan, LGBT dan yang semacamnya. Pasti Allah akan angkat tuh penyakit itu. Sebenarnya itu yang Allah minta kan. Maka dari sini kita tahu bahwa tidak ada musibah yang Allah timpakan itu kecuali karena dosa.